Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Air terjun Batimurung meluap dan berubah menjadi air bah. Walau berbahaya, objek wisata tetap dibuka untuk umum. Rekonstruksi kasus adik bunuh kakak kandung di Maros diwarnai tangis haru ibu tersangka sekaligus ibu korban. Polisi menepis dugaan adanya teror senjata api saat mobil milik politisi PAN diduga ditembak oleh orang tidak dikenal. Polisi menangkap pelaku pemerkosa penghuni kamar kos di Kelurahan Temasarange, Pingrang. Pelaku yang buron ditangkap di tempat persembunyiannya. Satu pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Setelah 10 hari buron, pelaku pemerkosaan berinisial IW ditangkap tim crime fighter Resmo Polres Pingrang. Pelaku memperkosa korban di rumah kos di Kelurahan Temasarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang pada Jumat malam 5 Januari yang lalu. Pelaku dan rekannya mendatangi rumah kos korban dengan alasan mencari temannya. Saat itu pelaku melihat korban tengah sendiri, kemudian membekap mulut korban dan memperkosanya. Sementara rekannya berjaga di pintu kamar kos. Korban berontak dan berhasil melepaskan diri, sehingga penghuni kos lainnya berdatangan membantu korban. Salah satu pelaku, karena ini ada 2 pelaku, jadi salah satu pelaku pemerkosaan terhadap korban atas nama H. Jadi korban ini berada, jadi kronologisnya korban ini berada di dalam kamarnya sedang berbaring. Kemudian tiba-tiba ada ketukan dari pintu kamar kosnya. Kemudian pada saat dia dibuka, pelaku yang dalam keadaan mabuk, 2 orang yang sekarang kita sudah amankan, salah satunya adalah dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka atas nama IW. Pelaku IW merupakan residivis kasus pencurian yang baru menghirup udara bebas pada akhir Desember yang lalu. Polisi masih mengejar satu pelaku lain yang masih buron. Pelaku akan dijerat dengan pasal 285 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Rekonstruksi kasus adik bunuh kakak kandung di Maros diwarnai tangis haru ibu kepada tersangka yang merupakan anaknya. Motif sang adik membunuh adalah karena tidak terima ditegur membawa pacar ke rumah yang tengah sepi. Rekonstruksi pembunuhan adik yang membunuh kakak sini Bu, cepat ketemu dengan jaksa. Cepat Proses rekonstruksi dilakukan Senin siang di lokasi pembunuhan Armawandi, 24 tahun, di Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Pelaku yang merupakan adik kandung korban berinisial AM. Pria berusia 22 tahun ini memperagakan 21 adegan, mulai dari tersangka membawa masuk kekasihnya ke dalam rumah, hingga terjadi penikaman yang berujung tewasnya korban. Motifnya adalah sang adik sakit hati karena ditegur kakaknya saat membawa kekasihnya ke kamar saat rumah dalam keadaan sepi. Ya, pada saat penikaman itu di adegan 19, 18, 20 itu pada saat sudah jatuh si kakaknya karena kakaknya sempat memburu si tersangka. Meski terpukul dengan kejadian tersebut, namun ibu korban sekaligus ibu tersangka berharap tersangka diberikan hukuman ringan, mengingat pihak keluarga telah mengikhlaskan kematian sang kakak. Mudah-mudahan kasar tidak terlalu tinggi hukumannya anakku. Mudah-mudahan kerja kau di penanggulangan hidupku. Dia juga yang biayai ki ibu Dia juga yang biayai kakak siang. Dia bakal datang di Nabire merantau kasih tong kakak na uang. Kakak anak juga datang di Malaysia kasih tong adik na uang begitu. Artinya tadi sama jaksa berharap hukumannya diringankan aja. Supaya dia
dapat juga bimbingan di dalam Pak. Pelajaran juga ya Bu. Ikhlas juga ya dalam kejadian seperti itu. Kejadian begini dari garis tangannya Kak. Cobaan ya Bu. Ya, keluarga ikhlas ya kepergian korbannya. Pada kasus adik bunuh kakak yang terjadi pada 28 Desember tahun lalu, polisi mengenakan pasal 383 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Polisi menepis dugaan adanya teror senjata api saat mobil milik politisi PAN diduga ditembak oleh orang tidak dikenal. Dari penyelidikan sementara, mobil itu tidak ditembak. Lubang pada kaca belakang mobil dilontarkan menggunakan ketapel, bukan dari senjata jenis airsoft gun. Mobil milik Jabal Nur, caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional atau PAN, diduga ditembak pada Minggu siang. Lubang di bagian kaca belakang mobil saat terparkir di kantor bank Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng. Ya itu Pak, pas pagi-pagi hari Jumat, hari Sabtu kemarin Pak. Iya. Nah, dicek di mobil bagian belakang katanya pecah begitu. Terus kasih tahu sama saya kan pas lagi patroli Pak. Saya kasih tahu begitu katanya, Pak, pas satpam mobil saya pecah, bisa dicek CCTV tapi. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi kejadian menyatakan kesimpulan sementara bukanlah penembakan dari senjata api. Meskipun memiliki lubang yang mirip seperti bekas tembakan, tetapi lubang diakibatkan oleh steel ball atau logam bulat berdiameter 1 mm yang dilontarkan menggunakan katapel, bukan ditembak menggunakan airsoft gun. Kalau kita lihat ada dari ketepil, ya karena bulatannya agak besar, sesuai dengan lubang yang ada di kaca. Dan ini masih kita lidik dan Lapor Polda juga sudah bekerja untuk menyelidiki apakah ini dari ketepil atau dari benda lain. Walau mobil ini adalah milik politisi yang merupakan relawan Prabowo Gibran, polisi menepis dugaan adanya muatan politis dalam peristiwa ini. Kesimpulan sementara, ini bukanlah teror senjata api. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Sementara itu dalam dugaan penembakan mobil Ketua DPC PDI Perjuangan Parepare, tim Lapor Polda tidak menemukan bekas proyektil peluru. Olah TKP dilakukan personil Laboratorium Forensik atau Lapor Polda terhadap lubang yang ada di kaca mobil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Parepare. Dari hasil olah TKP di halaman Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi tidak ditemukan adanya bekas proyektil. Namun, lubang yang ada di kaca mobil tersebut diduga akibat benturan berasal dari dalam mobil. Polisi juga masih menepis adanya dugaan teror senjata api dalam beberapa kasus yang awalnya diduga melibatkan para relawan capres. Temukan yang pertama adalah hasil pengujian dengan menggunakan reaksi TPA menunjukkan negatif atau tidak ditemukan adanya residu atau bahan peledak. Yang kedua, hasil pengujian yang digunakan oleh Ballet Test Kit atau BTK menunjukkan negatif, tidak ditemukan adanya unsur logam atau CU dan PB. Kemudian yang ketiga, pada permukaan kaca sisi bagian luar itu halus, tidak terdapat goresan akibat benturan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.